Hai teman jahit, kembali lagi di YouTube channel Toko 3. Pasti teman jahit sering lihat kan rajutan-rajutan gemas seperti ini. Ini biasanya kita sebut sebagai crochet. Crochet adalah kerajinan tangan yang dibuat menggunakan satu hook untuk menghasilkan macam-macam kreasi dengan cara mengaitkan benang. Contoh kreasi yang bisa kamu buat seperti baju, tas, gantungan kunci, coaster, dan masih banyak lagi. Mungkin teman jahit banyak yang mau bikin sendiri, tapi bingung bahan dan alatnya itu pakai apa aja. Terus mungkin masih suka bertanya-tanya, jenis benang crochet kok banyak banget sih? Emang bedanya apa aja? Kalau gitu, di video kali ini aku bakal jelasin secara tuntas perbedaan benang crochet dan juga alat apa aja sih yang bakal kamu butuhin. Yuk langsung kita mulai aja videonya. Dua alat utama yang dibutuhkan untuk crochet adalah benang rajut dan juga hakpen. Ada juga alat opsional yang bisa teman jahit gunakan seperti knitting thimble dan peniti rajut. Nah, karena ada banyak jenis benang rajut dan alatnya, yuk kita bahas satu persatu. Ada 3 jenis benang rajut. Pertama, benang serat alami. Kedua, benang serat sintetik. Dan yang ketiga, ada benang serat campuran. Bedanya apa? Terus contoh benangnya kayak gimana? Oke, aku jelasin ya. Benang serat alami adalah benang yang terbuat dari serat tumbuhan dan hewan. Contohnya seperti katun, bambu, wool, dan juga kashmir. Karena bahannya alami, jadi sangat cocok dibuat menjadi wearables seperti kardigan, baju, ataupun topi. Dan karena bahannya juga lembut dan menyerap keringat, jadi sangat cocok digunakan di segala cuaca. Tapi tentunya, teman jahit juga bisa jadikan kreasi lain ya. Contohnya seperti gantungan kunci, tas, dan masih banyak lagi. Nah, contoh dari benang serat alami adalah benang katun renda. Benang ini memiliki diameter yang kecil dan terbuat dari 100% katun. Sehingga cocok untuk dijadikan baju, gelang, taplak, dan lainnya. Benang rajut bulu halus, terbuat dari campuran bulu phoenix dan velvet. Teksturnya yang berbulu dan halus, serta diameternya yang cukup besar, cocok untuk teman jahit jadikan boneka, topi, sweater, atau shawl. Selanjutnya adalah benang rajut katun bambu. Komposisi benangnya 70% serat bambu dan 30% katun. Teksturnya sangat halus, tidak menyebabkan iritasi pada kulit, dan bersifat dingin. Sehingga cocok untuk dijadikan rajutan wearables seperti baju, topi, atau shawl. Terakhir adalah benang rajut katun spotty. Benang dengan motif bintik ini terbuat dari sutra dan wool. Cocok untuk dijadikan sweater, shawl, atau produk bayi. Benang serat sintetik adalah benang yang terbuat dari serat polyester atau serat akrilik. Nah, cirinya biasanya benangnya kuat, mudah perawatannya, tapi kurang cocok buat digunakan jadi wearables. Namun, jika teman jahit ingin membuat wearables dengan benang sintetik juga bisa ya. Contoh benang rajut dengan serat sintetik adalah benang rajut bulu shawl bintik. Mirip seperti benang rajut katun spotty sebelumnya, benang ini juga memiliki motif bintik. Walaupun memiliki tekstur benang yang halus, benang ini terbuat dari 100% akrilik. Lalu ada benang rajut blue drew yang terbuat dari 100% polyester. Benang yang tebal, halus, dan shiny cocok untuk dijadikan boneka, tas, scrunchie, dan lainnya. Benang rajut kaos juga terbuat dari 100% polyester. Tekstur benangnya persis seperti bahan kaos. Cocok untuk dijadikan tas, dompet, dan lainnya. Terakhir adalah benang rajut polyester kilap. Udah ketebak kan dari namanya benang ini terbuat dari apa? Ya, polyester. Tapi selain polyester, benang ini juga memiliki campuran akrilik. Memiliki tampilan yang mengkilap, teman jahit bisa menggunakan benang ini untuk dijadikan tas, bandana, dan aksesoris lainnya. Jenis benang yang terakhir adalah benang serat campuran. Seperti namanya, benang ini gabungan dari serat alami dan juga serat sintetik. Tujuan dibuatnya benang campuran ini untuk meningkatkan kekuatan benang dan agar harga jual lebih ekonomis. Karena masih ada serat alaminya,
Jadi benang ini cocok dikreasikan untuk crochet apa aja, mau wearables ataupun non-wearables. Contoh benang rajut dengan serat campuran adalah benang rajut katun sutra. Walaupun namanya katun sutra, benang ini sebenarnya terbuat dari campuran akrilik, wool, dan kashmir. Memiliki tampilan yang sedikit mengkilap, benang ini cocok dijadikan kreasi crochet apa aja. Benang rajut katun rainbow. Terbuat dari campuran katun dan akrilik, memiliki desain benang warna-warni seperti pelangi, cocok untuk dijadikan selimut, baju, tas, dan lainnya. Benang rajut handuk. Biasanya terbuat dari campuran katun dan polyester, benangnya yang tebal, chunky, dan bertekstur halus, cocok teman jahit jadikan boneka, selimut, dan kreasi lainnya. Benang rajut katun susu. Terdiri dari 80% katun dan 20% milk fiber. Kenapa benang ini termasuk benang campuran? Karena milk fiber tidak 100% natural dan bersifat semi-sintetik. Tapi ada juga katun susu yang terbuat dari soft akrilik. Dan ada 2 jenis benang katun susu, yaitu 3 play dan 5 play. Bedanya hanya pada ketebalan benangnya saja. Yang 5 play lebih tebal dari yang 3 play. Keduanya cocok untuk dijadikan rajutan wearables maupun non-wearables. Nah, itu dia jenis-jenis benang rajut yang bisa kamu gunakan di project crochetmu. Bahas benangnya udah. Yuk kita ke alatnya. Tentunya teman jahit nggak bisa crochet tanpa hakpen. Hakpen sendiri memiliki banyak jenis ukuran yang bisa diaplikasikan ke berbagai macam benang. Ada juga alat opsional yang bisa teman jahit gunakan untuk melengkapi crochet teman jahit. Contohnya knitting thimble dan juga peniti rajut. Fungsinya buat apa sih? Terus beda-beda setiap ukuran hakpen untuk benang apa aja? Ini dia penjelasannya. Ada macam-macam ukuran hakpen, mulai dari 2 mm hingga 8 mm. Ukuran hakpen yang digunakan disesuaikan dengan ketebalan benang yang ingin dirajut. Semakin besar ketebalan benangnya, maka semakin besar juga hakpen yang digunakan. Contohnya, teman jahit bisa gunakan hakpen ukuran kecil seperti 2-3 mm ini untuk benang rajut yang kecil juga, seperti benang katun renda dan juga katun bambu. Untuk ukuran benang yang besar seperti benang handuk dan juga benang bludruk, teman jahit bisa gunakan ukuran hakpen yang lebih besar seperti ukuran 6 mm sampai 8 mm. Teman jahit bisa mendapatkan hakpen dalam bentuk set dan juga satuan. Kalau knitting thimble, fungsinya adalah untuk mengatur tekanan benang saat crochet, agar tekanan benangnya konsisten. Jadi, hasil crochet teman jahit rapat dan sama rata. Gak ada yang sebagian rapat, gak ada yang sebagian kendor. Peniti plastik rajut ini berbeda dengan peniti pada umumnya ya teman jahit. Ini memiliki fungsi penting dalam crochet, yaitu untuk menandai titik-titik penting dalam rajutan. Misalnya, menandai ujung rajutan, kenaikan atau penurunan jahitan, atau menandai baris tertentu. Nah, sekarang kalian udah mulai paham kan jenis dan kegunaan benang beserta alat-alat apa aja yang dibutuhkan untuk crochet. Udah nggak bingung lagi kan kalian mau pakai benang apa dan hakpen ukuran berapa untuk project crochet kalian. Seluruh produk yang aku bahas tadi, kalian bisa dapetin langsung di offline store Toko3 dan marketplace kesayangan kalian. Linknya udah aku taruh di description box ya. Sampai sini dulu ya videonya teman jahit. Toko3, buat jahit jadi mudah. Ciao! Toko3, buat jahit jadi mudah. Jangan lupa subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Thanks for watching.